masih di proyek timnya satu. Selamat sore. Tetap pagi. Tunggu dulu. Ya. Oke, dia lihat dulu ya, Pak. Selamat sore. Tetap pagi. Apa kabar SS Berlin? Tetap semangat, luar biasa. Bagaimana Penny Plan? Nunggu harapan dan tetap yang terbaik. Salam Anton. Yes. Salam Mutu. Excellent. Maluku Utara. Toran juara. Umum 2025. Innovate today, lab tomorrow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Freddy Lama selaku Senior Manager Cesar. Yang terhormat Dewan Juri, Pak Amri, Pak Cecep. Selamat datang di sini Pak. Baik, kami dari SS Elis PNI. Sebenarnya Elis itu kepanjangan dari Electrical and Instrumentation Maintenance. Oke, mungkin bisa dipahami nanti. Adapun judul inovasi kami atau improvement kami itu optimalisasi proses preservasi rota daya dengan pemasangan motor incin untuk menurunkan pemakaian beban listrik dan mengurangi biaya bahan bakar diesel generator dari 61 juta menjadi 15 juta selama 3 bulan sebenarnya Pak, bukan 6 bulan. Oke, mungkin bisa direvisi nanti. Selanjutnya. Next. Baik, sebenarnya dari alasan pengajuan ide itu sebenarnya ini dari kondisi pabrik yang kami alami Pak ya, di pabrik sini itu sejak Januari tahun 2024 sebenarnya itu sudah stop operasi Pak karena kendala dari pembangkit. Jadi dari awal Januari itu sebenarnya sudah dilakukan preservasi oleh tim unit dan berdasarkan arahan dari PMO dari Pak Jonarto supaya itu pabrik tetap dilanjut preservasi karena katanya sudah dianggap berhasil pada tahun 2019 yang lalu Pak yang dilaksanakan oleh vendor yaitu PT Sikotekno. Jadi kami lanjut preservasi juga sampai hari ini. Adapun alur proses yang ada di rotary dryer ini sebenarnya dimulai dari stockyard atau penumpukan wet ore di sokot mesin di BL 1104 lanjut di D1105 terus di rotary dryer dan outputnya itu di impeller plugger dan sebenarnya permasalahan itu ada di rotary dryer yaitu tidak ada motor incing untuk melakukan pengetesan untuk preservasi yang dilakukan selama berjalan ini Pak. Untuk menentukan penyebab masalah itu, akar masalah yang pertama itu sebenarnya lonjakan arus pada awal start main motor. Di sini motor itu 340 kW, jadi kalau di start itu sebenarnya arusnya itu tinggi sekali Pak, sampai 10 kali dari daya motor yang ada. Terus penyebabnya itu ketersediaan listrik di PLN itu sebenarnya kurang memadai Pak. Jadi ketersediaan PLN itu sekarang dayanya itu kecil. Terus masalahnya itu sering terjadi blackout di penny plant khususnya di ARD dan pembangkit. Selanjutnya baik, identifikasi masalahnya di minggu pertama November sampai minggu kedua Januari 2025 sebenarnya itu preservasi sudah dilaksanakan dari unit. Yang dilaksanakan dari unit itu ada 20 orang yang tinggal Pak untuk melaksanakan preservasi di pabrik. Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan itu sering terjadi blackout saat pengetesan main motor RD karena ini motornya besar Pak, kapasitasnya 340 kW. Kemudian dampak dari operasi sebenarnya proses preservasi yang dilaksanakan di sistem tahap 1 khususnya di rotary dryer itu sebenarnya tertunda Pak karena pengaruh blackout itu. Terus analisa QCDSL-nya dari segi quality sebelum kondisi saat ini terjadi blackout dan sasaran itu tidak terjadi blackout. Terus cost-nya itu kondisi saat ini ada biaya penambahan untuk tambahan bahan bakar untuk menambah engine. Awalnya kan kalau kondisi sekarang itu kan satu engine yang jalan Pak, tapi kalau mau di running ini motor RD itu harus membutuhkan minimal 4 sampai 5 engine Pak. Jadi itu ada biaya. Dan sasaran itu menurunkan biaya. Nah, selanjutnya itu delivery jadwal pekerjaan preservasi tertunda, sasarannya itu tidak tertunda. Dari segi safety itu kemungkinan terjadi kecelakaan kerja pada saat penormalan power dan sasaran itu tidak pekerjaan menjadi lancar.
dari sisi moral semangat tim itu semakin menurun Pak, dari beban pekerja yang bertambah untuk normalisasi, dan sasaran itu meningkatkan semangat kerja pegawai. Adapun kesimpulannya sebenarnya itu untuk mengatasi kejadian blackout yang terjadi di Rotterdam Dryer, khususnya di main motor Rotterdam Dryer itu 350 kW itu, maka kita menambahkan incing Pak. Incing ini pengganti dari main motor itu, tetap sama, tapi prinsipnya sama Pak, untuk menggerakkan Rotterdam Dryer tapi dengan kapasitas dan daya motor yang lebih kecil. Oke, next. Oke, untuk peserta selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih waktunya. Untuk langkah kedua, membuat rencana dan pelaksanaan perbaikan di minggu 4 Januari sampai dengan minggu 1 Februari. Untuk penyebab dominannya, proses starting Rotterdam Dryer membutuhkan start awal daya motor yang besar. Mengapa? Karena starting motornya Karena membutuhkan daya awal starting motor yang besar. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan modifikasi kontrol starting Rotterdam Dryer dengan menambahkan motor incing. Kapan kami lakukan? Di minggu ke-4 Januari sampai dengan minggu pertama Februari. Siapa yang melakukan? Dari Pak Ruslan, Pak Wijayanto, dan saya sendiri Samsulaya. Baik, bagaimana persiapan perbaikannya? Kami mencari data dan melakukan perbaikan, mengolah data, menentukan dan menganalisa perbaikan. Pelaksanaan perbaikan, kami membuat desain dan rangkaian kontrol motor incing. Kami menyiapkan alat dan bahan kerja yang dibutuhkan. Setelah itu kami merakit alat dan mengimplementasikan alat yang telah dibuat ke Rotterdam Dryer. Untuk how much-nya, kosnya Rp0. Baik, untuk kebutuhan alat dan bahan, kami memerlukan motor listrik 3 pas, kabel power dan kabel kontrol, dan juga tombol local stop. Ada tambahan toolset standar dari electrical maintenance. Untuk desain starting motor incing Rotterdam Dryer, langsung ke dari LOB atau local operation box ke MCC motor dan ke motor incing tersebut. Next Pak. Baik, ini langkah kedua masih melakukan rencana dan pelaksanaan perbaikan. Kegiatan 1, kami diskusi tim untuk menentukan terkait rencana perbaikan. Kegiatan kedua, kami mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kegiatan ketiga, kami memasang motor listrik ke gearbox Rotterdam Dryer. Selanjutnya kami menginstal kabel power dan kontrolnya. Baik, untuk kegiatan keempatnya, kami melakukan pengetesan motor start-stop incing. Sebelum kami melakukan pengetesan, kami memastikan bahwa gearbox telah di-uncouple dengan main motor Rotterdam Dryer. Setelah kami rasa cukup aman motor incing, kami mengkapel kembali gearbox dengan motor incing untuk persiapan preservasi di minggu kedua Februari. Terima kasih. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya di langkah ketiga yaitu meneliti hasil pada minggu kedua Februari sampai 2 April 2025 atau 3 bulan. Yang pertama itu kami meneliti perbandingan pemakaian listrik sebelum dan setelah kami melakukan pemasangan motor incing Rotterdam Dryer. Sebelum pemasangan motor incing terhitung pada bulan November sampai dengan Januari 2025, pemakaian listrik dengan total 10.200 kW. Tetapi setelah kami melakukan pemasangan motor incing terhitung dari periode Februari sampai April 2025, pemakaian listriknya hanya 165 kW. Waktu presentasi sisa 5 menit.
Selanjutnya itu biaya pemakaian BBM diesel power generator sebelum dan setelah kami melakukan pemasangan motor kencing rotary dryer. Sebelum kami melakukan pemasangan, total biaya BBM yang diperlukan untuk merunning 4 unit generator yaitu Rp61.074.000 selama 3 bulan. Dan setelah kami melakukan pemasangan kencing rotary dryer, pemakaian diesel power generator ini hanya dipakai 1 unit saja, Pak, dengan total biaya BBM selama 3 bulan sebesar Rp12.177.150. Dari sini efisiensi kosnya sebesar Rp45.850.000 atau sekitar 75%. Selanjutnya kami menganalisa dari sisi QQDSM. Yang pertama itu quality sebelum perbaikan terjadi blackout saat melakukan proses start rotor dryer dengan menggunakan main motor. Tapi setelah kami melakukan perbaikan, proses start motor start rotor dryer berjalan dengan lancar dan hanya dilakukan dengan start motor kencing, Pak. Selanjutnya itu cost. Sebelum kami melakukan perbaikan, cost yang timbul akibat dari biaya bahan bakar yaitu sebesar Rp61.074.000. Setelah kami lakukan perbaikan, dapat mengurangi biaya penggunaan bahan bakar hanya sebesar Rp15.177.150. Selanjutnya yaitu dari segi delivery, jadwal pekerjaan preservasi tertunda. Setelah kami lakukan pemasangan, jadwal preservasi berjalan dengan lancar. Dari segi safety, potensi kecelakaan yang terjadi pada saat penormalan power setelah kami melakukan perbaikan dapat mengurangi potensi kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu dari segi moral, semangat kerja menurun akibat kelelahan dan beban kerja meningkat. Dan setelah kami melakukan perbaikan, meningkatkan semangat kerja pegawai. Kesimpulannya itu, untuk menjalankan skedul konservasi di area sistem 1 khususnya di rotary dryer dengan pengetesan gearbox dan equipment lainnya sesuai dengan jadwal dan tidak perlu dengan menjalankan atau starting motor existing dengan kapasitas 340 kW karena hanya menggunakan motor incing, dan modifikasi sistem start rotary dryer dengan menambahkan motor incing ini berkapasitas 5,5 kW hanya memerlukan 1 unit power generator untuk mensuplai power ke fed plate dengan pemakaian BBM diesel sekitar 291 liter per jam atau sekitar Rp15.177.150 selama 3 bulan. Berikutnya kami melakukan standarisasi. Yang pertama itu standar prosedur pembuatan. Kami tuangkan di dalam IK dengan judul pemasangan motor incing rotary dryer dengan standar prosedur perawatan, melakukan pengecekan secara terjadwal sebagai bagian dari aktivitas preventive maintenance. Selanjutnya melakukan pembersihan panel MCC motor incing dengan LOB motor incing dan pengecekan oli gearbox motor incing. Sebagai standar hasilnya itu menghilangkan potensi terjadinya stop operasi rotary dryer saat preservasi akibat blackout, mengurangi biaya pemakaian BBM untuk diesel power plant dan menjaga peralatan tetap beroperasi dengan normal. Sekian kami kembalikan kepada selanjutnya langsung saja kita beri kesempatan satu audiens bertanya. Ya, dipersilakan kepada Bapak.